Sobat Kupas, kembali bersama saya Chandra Tias dalam acara Kupas Podcast. Hari ini kita akan membahas mengenai isu yang sedang hangat diperbincangkan, yakni mengenai banjir yang melanda kota Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Untuk membahas hal ini lebih dalam, kita telah mengundang Mitra Bentala, salah satu LSM yang berfokus pada isu-isu lingkungan. Sudah hadir narasumber kita bersama Bang Habi, Manajer Advokasi dan Kajian Mitra Bentala. Selamat datang Bang Habi di Kupas Podcast. Terima kasih ya. Ya, apa kabarnya Bang? Baik. Baik, alhamdulillah. Baik, walaupun cuaca sedang tidak bersahabat nih Bang, kita tetap harus jaga stamina ya Bang ya. Iya. Oke Bang, seperti yang kita tahu Bang, bahwa hujan deras yang mengguyur sejak Jumat 17 Januari kemarin sampai 20 Januari ya, itu 4 hari berturut-turut. Hujannya curahnya cukup tinggi. Itu menyebabkan sejumlah kawasan di Bandar Lampung terendam air Bang. Nah, kalau data dari Mitra Bentala sendiri Bang, berapa titik di Bandar Lampung yang terkena banjir Bang? Ya, jadi data persisnya kita nggak ini ya, tapi kurang lebih hampir 30-an titik ya. Kemarin kita mengalami titik-titik banjir ya. Banjir ya, bukan genangan lagi ya sekarang ya, banjir itu. Jadi hampir di seluruh kecamatan di kota Bandar Lampung itu kemarin mengalami banjir yang luar biasa ya, merata itu ya, dari atas sampai ke wilayah-wilayah pesisir itu kan terjadi banjir. Nah ini yang pertama memang kondisi lingkungan yang kurang baik ditambah dengan intensitas curah hujan yang tinggi ya, itu menyebabkan hampir merata ya kota Bandar Lampung terjadi banjir seperti itu. Nah kalau kita lihat Bang, di media sosial kan banyak banget kayaknya banjirnya parah gitu kan, bahkan beberapa titik itu. Kalau dari Mitra Bentala sendiri yang cukup parah itu di mana Bang? Yang parah itu ada dua ya, di Sungai Waibelau atau Sungai Uripan sama yang Kuala ya, Wailunik gitu ya, yang dekat itu yang unik. Nah, yang paling parah itu memang yang di daerah pesisir itu di Wailunik Panjang yang kemarin kan kita bisa lihat ada beberapa teman-teman media juga menyorotkan itu anjur sampai ada yang mobil kan, sampai ada salah satu warga juga yang ikut terseret itu kan, karena memang setelah kita melakukan secara langsung ya, itu dari masyarakat sekitar menyampaikan bahwa air hujan kemarin itu dari atas ya. Kalau di Wailunik kan lebih parah, sangat parah sekali ya, salah satu yang sangat parah. Jadi hujan dari atas, ada kan gunung ya itu ya, gunungnya juga sudah gundul, jadi air itu seperti air bah seperti itu. Seperti tanggul yang jebol gitu ya, jadi luar biasa gitu ya. Sehingga itu bisa kita lihat yang kemarin luar biasa di daerah wilayah Panjang di Wailunik itu yang mengalami banjir yang cukup besar ya dibanding di tempat yang lain ya. Nah itu kira-kira faktor apa Bang yang mempengaruhi kenapa kok di wilayah itu bisa separah itu? Ya ini kan kalau kita ya pemerhati lingkungan ini, kita melihat ini kan saya bilang nggak kapok-kapoknya gitu kan Bandar Lampung ya, karena hampir setiap tahun terjadi banjir ya, bahkan dalam satu tahun kemarin itu sempat 2 kali misalnya gitu kan. Nah saya melihat memang tata kota ya, tata lingkungan di Bandar Lampung ini kurang baik, justru makin setiap tahunnya justru makin memperparah buruknya tata kelola lingkungannya ya di provinsi di Lampung ya, di Lampung terutama di kota Bandar Lampung ya. Nah ini yang menurut kita yang menyebabkan itu ya, menyebabkan terjadinya terus kejadian banjir itu selalu mengulang. Kejadian yang sama saya pikir itu hal yang sangat naif gitu kan, selalu terulang itu, apa kapoknya saya bilang kan gitu. Nah mestinya kan harus ada solusi dan antisipasi. Itu di dalam mestinya di tingkat pemerintahan kota Bandar Lampung ada perencanaan yang jelas gitu kan. Perencanaan yang jelas itu ya sampai tuntas gitu kan. Kan sudah berpengalaman lah gitu kan kejadian banjir. Jangan bentuknya seperti respons begitu ya. Ketika ada kejadian baru ada gerakan gitu kan, lucu ya. Nah
ini menurut saya kejadian yang luar biasa banjir itu pertama memang tata kelolanya itu yang lingkungan yang kurang baik atau tidak jelas, ditambah memang kondisi saat ini Kota Bandar Lampung dari sisi lingkungannya itu kan makin buruk. Kita lihat itu makin terancam aja warga Bandar Lampung dalam menghadapi berbagai macam kejadian-kejadian alam gitu. Baik, tadi Abang jelaskan dari tahun ke tahun ya Bang, masalah banjir kok gitu-gitu aja, dan Abang juga menyinggung mengenai tata kelola dan perencanaannya. Kalau menurut Abang sendiri seharusnya bagaimana tata kelola yang baik itu untuk wilayah Bandar Lampung? Iya, ini kan banyak hal yang menyebabkan contohnya kejadian banjir ya, belum hal yang lainnya ya. Kalau soal lingkungan ini kan umum sekali ya, persoalan sampah dan segala macam, longsor terjadi gitu, krisis air terjadi, kan macam-macam ya. Tapi dalam konteks yang kejadian kemarin soal banjir, ini yang pertama memang kondisi itu ya, terutama lingkungan ya. Kita lihat sekarang bukit atau gunung di Bandar Lampung mana sih yang masih ada pohon-pohonnya, gitu kan? Dulu sangat banyak sekali gitu kan, pebukitan itu masih terjaga dengan baik. Kalau sekarang kan sudah tidak ada lagi gitu kan. Semua sudah gundul, bahkan sudah terancam hilang gitu kan. Banyak pengembangan misalkan saja di perumahan atau villa-villa di Bandar Lampung itu kan banyak sekali muncul gitu kan. Itu salah satu. Nah kemudian yang kedua memang soal pengelolaan sungai yang tidak baik gitu kan. Sampai sekarang kita belum melihat sungai yang baik ya, bisa menampung ketika hujan cukup deras atau intensitas yang tinggi, itu bisa menampung dengan baik. Nah itu kemudian ditambah lagi dengan persoalan dengan kondisi drainase kita. Drainase kita kan sekarang ini kan kita melihat sangat buruk sekali gitu kan. Nah 3 faktor itu yang menyebabkan ya, memperparah kondisi ketika air hujan datang, menyebabnya banjir itu. Nah mestinya kan harus ada perencanaan yang jelas, saya bilang itu di tingkat pemerintahan. Jadi yang dengan kejadian-kejadian yang terulang itu mestinya di perencanaan daerah itu muncul gitu kan. Dalam jangka waktu perencanaan di tingkat selama 5 tahun kah, 3 tahun kah, 1 tahun boleh, tapi harus punya perencanaan yang panjang itu sehingga tuntas permasalahan ini. Kalau yang seperti ini terus kan nggak jelas gitu kan. Bandar Lampung itu saya tidak tahu itu karena kelemahannya itu tidak ada perencanaan yang jelas gitu soal persoalan pengelolaan lingkungan di Bandar Lampung itu. Baik Bang, mengenai pengelolaan sungai tadi kata Abang belum baik ya. Sebelumnya mungkin wali kota terpilih ini pernah berjanji nggak sih Bang mengatasi banjir dengan membelokkan aliran sungai, benar nggak Bang? Itu yang salah ya. Makanya saya bilang harus banyak mendengar para pihak, mestinya kan pimpinan ya. Seorang leadership itu harus punya itu ya, mendengar banyak pihak. Salah satu kita kan pengen juga berkontribusi kan, karena kita pemerhati lingkungan terkait hal itu. Kita lihat saja ya, sungai di Bandar Lampung itu ada berapa jumlahnya, cukup besar ya. Tapi yang ada 2 sungai yang besar itu kan Uripan dan Waikuala ya, itu yang cukup besar. Belum ditambah misalnya yang sungai-sungai yang kecilnya ada Sungai Waras, kemudian Kangkung dan segala macam itu ya. Nah kita melihat pengelolaannya itu enggak tidak ada yang perencanaan yang jelas gitu kan, tuntas gitu kan. Sedimentasi oke gitu kan. Tapi kan kita lihat juga di aturan itu kan di pemerintah itu ada ya untuk menjaga sepadan sungai. Misalkan kurang lebih 10 meter kanan kiri itu tidak ada bangunan gitu kan. Sekarang kita lihat bersama di Bandar Lampung ada nggak seperti itu? Semuanya menyempit itu kan. Ini yang menyebabkan terjadinya penyempitan sehingga air hujan dari hulu sampai ke hilir itu yang meluap mau ke pemukiman gitu kan, dengan intensitas curah hujan yang tinggi tidak tertampung oleh itu. Salah satunya itu penyempitan sungai. Nah ini menurut saya mestinya diaturkan jelas. Nah kalau saya bilang itu mestinya dari awal pemerintah ini kan harus tegas juga memberikan secara persuasif ke masyarakat
bahwa ada aturan ini dalam rangka untuk menjaga kita dari bahaya banjir misalnya. Tidak diperbolehkan membuat rumah yang di sungai-sungai itu kan jelas. Nah, kalau misalkan ada ide janji wali kota mau membelokkan, itu yang salah. Itu sungai itu alami, nggak boleh yang itu ikutin aja jalur itu. Itu kejadian kan beberapa di tempat misalkan di Kedamaian itu kan dibelokkan itu sungainya. Akibatnya apa? Kita sederhana aja. Misalkan ini ya, aliran sungai lurus gitu kan. Kemudian tadinya lurus gini, kemudian dipengkolkan karena ada sesuatu misalkan mau apa gitu di sini. Nah, dengan mengkol sedikit aja itu lurus. Kan kebiasaan ya, sungai itu alami air itu. Biasanya lurus gini tapi dipengkolkan ya pasti ngalir semua sini gitu kan. Itu salah satu contoh aja. Itu tidak baik. Misalnya banyak kejadian seperti itu. Misalnya keberadaan dari bangunan, kemarin kita sempat memberi masukan dan kritik juga ya, pendirian misalkan di Hotel Horizon ya, maaf itu kan ada sungai ya, itu kan kejadian berbeda. Akibatnya apa? Sering banjir di pemukiman warga di situ. Nah, itu yang kita melihat bahwa pengelolaan sungainya ya tidak baik, bukan menjaga yang sudah ada. Justru sekarang ini kan makin terancam sungai-sungai di Kota Bandar Lampung itu. Akibatnya apa? Ya banjir ya kan terus terjadi seperti itu. Nah, seperti yang tadi Abang bilang ya, sungai dibelokkan seperti contoh di Kedamaian. Kalau Kedamaian itu dia masuk ke dataran tinggi nggak sih Bang? Iya, sebenarnya bukan termasuk dataran tinggi ya. Oke, dia lebih tinggi dari di wilayah di pesisir ya. Nah itu ya, kalau di Kedamaian itu topografinya kan landai aja gitu kan. Tapi kan kalau sungai itu kan dia kan berasal dari hulu dulu. Dari hulu, bahkan kalau di Bandar Lampung itu kan dari hutan Wan Abdurrahman gitu kan, dari situ, dari Pesawaran gitu kan, muaranya nanti ke pesisir Bandar Lampung gitu kan. Sungai itu mengalir dari bagian wilayah yang tinggi rendah gitu kan. Nah di Kedamaian itu kan sebetulnya landai ya. Tapi memang karena sungainya yang kurang baik ya, soal gampang aja lah, janji katanya mau normalisasi sampai sejauh mana gitu kan, pemerintah melakukan itu gitu kan. Kita lihat saja sedimentasinya cukup tinggi. Nah itu juga mestinya harus dilakukan secara rutin gitu kan, bukan bentuknya ketika ada bencana baru melakukan. Itu kan hal yang kurang baik, naif menurut saya itu ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi harus ada perencanaan yang jelas gitu kan, dalam jangka waktu berapa tahun. Dan itu juga punya target gitu kan. Perencanaan itu punya target. Oh, dalam sekian tahun saya bisa menyelesaikan misalkan menuntaskan soal normalisasi sungai ini berapa sungai gitu kan. Nah, jadi ada perencanaan yang jelas, jadi ketahuan target dan hasilnya gitu kan. Itu. Bang, berbicara mengenai topografi ya Bang. Kalau di Bandar Lampung itu kan kita tahu topografinya itu perbukitan ya Bang ya. Nah, tapi kenapa sih banjir ini tetap sering terjadi gitu Bang? Seperti di Tanjung Gading contohnya. Iya, iya. Betul. Salah satunya Tanjung Gading ya. Tanjung Gading itu sebetulnya ada perbukitan yang cukup luas ya, baik dulu ya. Sekitar tahun 2000-an itu pernah juga kita protes sampai ke DPRD yang mengeluarkan izin perumahan atau villa yang bagian atas ya. Sekarang kita bisa lihat itu. Nah, dulu kan tidak ada gitu kan. Tapi sekarang kan ada pengembangan, ada izin untuk mendirikan bangunan di sana. Akibatnya apa? Tanjung Gading, kemudian Tanjung Raya dan sekitarnya itu kalau hujan lebat itu jelas material itu kalau sekarang mungkin sudah berkurang karena sudah ditutup dengan bangunan-bangunan itu ya. Di awal-awal soal penggerusan bukit yang kami sebutkan dulu itu di tahun 2000-an itu material batu-batuan kemudian lumpur itu dulu kejadiannya masuk ke rumah warga semua. Itu dulu belum intensitas hujannya belum separah sekarang ini. Itu sebenarnya sudah terjadi gitu kan. Nah, kita melihat memang kondisinya memang perbukitan Bandar Lampung itu kan sekarang kan sudah terancam keberadaannya itu ya. Salah satunya itu semuanya gundul, kemudian ada aktivitas pembangunan ya, pembangunan perumahan maupun villa-villa. Nah, ini yang
menurut kita ini mestinya menjadi perhatian pemerintah kota ya untuk menata lingkungan yang baik agar masyarakatnya tidak terancam kehidupannya. Nah itu harus diperhatikan soal ini. Bagaimana caranya? Oh, kalau daerah-daerah yang rawan bencana segala macam itu jangan diberikan izin dong, gitu kan? Ada political will dari pimpinan mestinya muncul di situ. Ini yang kita melihat sering terjadi di Kota Bandar Lampung ya. Itu yang memperparah kondisi lingkungan ya, sehingga muncul bencana-bencana alam yang terjadi di Kota Bandar Lampung.